Hai Sobat Berkah Dalam, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di rumah? Sehat? Bahagia? Syukur kepada Allah kalau misalnya sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Frater Dei. Saya berasal dari Seminari Tinggi Kendungan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membagikan refleksi saya yang sederhana dengan judul Hidupku adalah Rahmat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita membicarakan tentang hidup, kita tidak mungkin lepas dari 3 pribadi. Yang pertama Allah, yang kedua sesama, lalu yang ketiga adalah diri kita sendiri. Dengan Allah, kita dapat bertemu dalam doa. Bagaimana kita menjalin relasi dengan Allah sendiri dalam doa itu. Lalu yang kedua, dengan sesama. Kita dalam hidup bersosial, ada kalanya kita membantu, ada kalanya kita dibantu. Itulah solidaritas sosial yang berhubungan langsung dengan sesama. Lalu yang ketiga, dengan diri sendiri. Mengapa dengan diri sendiri? Karena kita semua unik. Pengalaman hidup saya dengan Anda semua tentunya tidaklah sama. Memang pasti ada yang sama, tapi peristiwanya berbeda. Dan itulah yang membuat kita menjadi dapat berbagi kepada sesama. Nah, tujuannya sebenarnya Allah tidak mau membuat manusia menderita. Makanya Ia memberi rahmat dalam hal tadi, dengan Allah, dalam doa, dengan sesama, bagaimana kita saling memberi, diterima, menerima. Lalu juga untuk diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi pribadi yang utuh, happy, bahagia. Nah, Allah sungguh menyayangi kita. Itu poin yang pertama. Lalu, dalam Injil kali ini, kita juga mendengar bahwa ada orang yang lumpuh. Nah, orang yang lumpuh ini kan awalnya pasti sehat-sehat saja kan semula, lalu sakit. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah mencintai kita dalam sakit itu? Bagaimana? Kita pasti selalu bertanya-tanya, di mana Allah kalau misalnya kita sedang sakit, kita sedang mendapat peristiwa yang tidak mengenakan. Barangkali ada orang yang kita cintai tidak bersama kita lagi. Itu pertanyaan yang mungkin seringkali kita lontarkan. Bagaimana hal itu? Kecenderungannya kan kita selalu bertanya, dan barangkali Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak cinta dengan saya. Bukan itu. Sebenarnya dari peristiwa pengalaman yang tidak enak ini, Allah ingin mengajarkan sebuah arti kehidupan. Memang kita itu seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan itu di mana? Tuhan itu kok tidak sayang dengan saya? Itu wajar dan manusiawi. Karena apa? Kehendak Tuhan dengan apa yang diinginkan manusia terkadang tidak seimbang. Nah, saya menawarkan 3M. M yang pertama, menerima. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, mensyukuri. Karena dengan menerima, kita tidak menjadikan peristiwa itu sebagai hal yang memberatkan hidup kita. Lalu dengan kita mendoakan, kita menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan hidup kita. Jadi saling connect, berhubung. Nah itu. Lalu juga ketika kita sudah connect, sudah terhubung dengan apa yang dikehendakkan Tuhan atas hidup saya, maka kita dapat mensyukuri hidup kita dan menjadi lebih positif, membahagiakan, dan kita dapat bertumbuh. Itulah arti kehidupan. Sebenarnya juga Allah juga ingin mengingatkan kita, barangkali kita sudah kelewatan batas, atau mungkin kita kurang peduli, atau mungkin kita sedang harus menilik diri atau mengolah diri dengan baik. Itu yang poin kedua. Nah, lalu dari yang sakit pastinya kita akan sembuh. Yang semula kita terpuruk, kita akan mampu bangkit lagi.
Itulah yang membuat kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Allah selalu berkarya atas diri kita. Tuhan sebenarnya ingin membuat kita semakin percaya, seperti orang yang lumpuh tadi. Penyakitnya akan sembuh ketika kita percaya kepadanya. Maka mari kita mensyukuri rahmat Allah atas hidup kita, karena Allah ingin berkarya atas hidup Anda semua. Allah ingin membentuk kita menjadi alatnya untuk melayani sesama. Berkah dalam.